Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Coach. Kali ini kita akan membahas latihan soal UTBK tahun 2024, penalaran umum. Soalnya adalah, menurut National Bureau of Economic Research atau NBER, sebuah lembaga penelitian yang dikutip Forbes, resesi adalah penurunan secara signifikan aktivitas ekonomi yang terjadi dalam berbagai sektor perekonomian selama beberapa bulan secara berturut-turut. Biasanya terlihat pada produk domestik bruto atau PDB real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir eceran, dikutip dari detik.com. Kondisi ekonomi tersebut memang sudah diprediksi berbagai institusi besar di seluruh dunia akibat dampak dari pandemi virus corona yang dalam sekejap membuat banyak korban terinfeksi dengan cepat. Bahkan hingga tanggal 4 Agustus 2020, virus corona sudah menginfeksi 18 juta orang di seluruh dunia dan masih belum ditemukan vaksin yang dapat menyembuhkan para pasien tersebut. Di sini terdapat tabel realisasi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Ada negara Jerman, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan pada kuartal 1 dan kuartal 2 2020. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa resesi sudah terjadi pada negara-negara besar, salah satunya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat mengalami penurunan yang cukup dalam mengingat saat ini menjadi negara yang paling banyak terinfeksi virus corona. Akibatnya, aktivitas ekonomi negara paman Sam tersebut benar-benar terganggu dalam 6 bulan berturut-turut yang memicu terjadinya resesi. Soalnya, yang pertama, berdasarkan tabel pada teks tersebut, selisih pertumbuhan ekonomi kuartal 1 dan kuartal 2 yang dialami Singapura adalah berapa? Kita lihat lagi tabelnya di sini untuk Singapura. Pada kuartal 1, minus 0,7% dan pada kuartal 2 minus 12,6%. Kita kurangkan saja, minus 12,6% kuartal 2 dikurangi kuartal 1, dikurangi minus 0,7%. Berarti minus 12,6% ditambah 0,7%. Nah, jika berbeda tandanya maka kita kurangkan ya. 0,7 ini berarti 9, 11. Karena di sini 12,6 lebih besar dari 0,7 ya, maka tandanya ikut yang ini, minus 11,9%. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya adalah, berdasarkan teks tersebut, pernyataan yang benar adalah yang A, resesi akan berakhir jika ditemukan vaksin COVID-19. Yang B, virus corona menyebabkan 18 juta orang tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi dengan baik. Yang C, virus corona hanya menyerang Amerika Serikat, sehingga resesi hanya terjadi di negara tersebut. Yang D, penjualan grosir eceran tidak terpengaruh oleh adanya pandemi COVID-19. Atau yang E, aktivitas ekonomi di berbagai sektor mengalami penurunan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif. Pernyataan yang benar dan sesuai dengan teks pada soal adalah yang E. Aktivitas ekonomi di berbagai sektor mengalami penurunan sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi negatif. Pernyataan ini didukung oleh tabel yang disertakan pada teks. Tabel yang ini ya. Tabel ini menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang negatif pada beberapa negara. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian soal selanjutnya, pernyataan yang tepat mengenai hubungan antara COVID-19 dengan pertumbuhan ekonomi adalah yang A, pandemi COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor sehingga laju pertumbuhan ekonomi menurun. Yang B, pandemi COVID-19 membuat orang berlomba-lomba untuk menjual alat kesehatan sehingga aktivitas ekonomi meningkat. Yang C, pandemi COVID-19 menginfeksi jutaan orang di dunia tanpa memengaruhi aktivitas ekonomi dunia. Yang D, banyak negara yang harus mengeluarkan biaya untuk mengatasi pandemi COVID-19 di negaranya masing-masing. Atau yang E, COVID-19 akan hilang jika negara mengalami pertumbuhan ekonomi meningkat, sehingga dapat menyediakan vaksin yang tepat bagi warganya. Nah, pernyataan yang paling tepat adalah yang A ya, pandemi COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor sehingga laju pertumbuhan ekonomi menurun, di mana pernyataan ini didukung oleh
teks pada paragraf ke-1. Di sini menjelaskan resesi ekonomi di berbagai negara, serta paragraf kedua yang menjelaskan penyebab resesi tersebut, yaitu adanya virus corona yang menyebabkan pandemi COVID-19. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian soal selanjutnya, berdasarkan tabel pada teks, pernyataan berikut yang benar adalah yang A, Amerika menjadi satu-satunya negara yang mengalami resesi. Yang B, selisih pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Singapura pada kuartal 1 sebesar 27,9%. Yang C, berbagai negara maju sudah mengalami resesi yang ditandai pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Yang D, negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal 1 akan membalik pada kuartal berikutnya. Atau yang E, selisih kuartal pertama dan kuartal kedua memengaruhi status resesi yang dialami suatu negara. Untuk mengetahui isi pada sebuah tabel, kita harus memperhatikan data pada kolom dan baris tabel tersebut. Tabel pada teks, di sini kita balik dulu ya ke tabelnya. Di sini tabel pada teks menjelaskan pertumbuhan ekonomi beberapa negara di kuartal 1 dan 2 pada tahun 2020. Tabel ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Jerman, Amerika Serikat, Singapura, dan Korea Selatan saat pandemi COVID-19 terjadi. Negara-negara ini mengalami penurunan atau pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal berturut-turut, dari -2 jadi -10,1, dari -5 makin negatif jadi -32,9 dan seterusnya ya. Sehingga dikategorikan resesi. Dengan demikian, pernyataan yang benar berdasarkan teks ini untuk soal ini adalah yang C, berbagai negara maju sudah mengalami resesi yang ditandai pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semangat!